Halo semuanya, saya Iwan Damara. Saya adalah ex penyiar radio PTPN FM tahun 93 sampai 96. Dan hari ini seneng banget saya bisa hadir lagi di sini. Saya bisa merasakan lagi gimana sih serunya jadi penyiar. Walaupun gak siaran beneran ya, tapi bisa main-main lagi ke studio PTPN di Kebalen. Kemudian bisa ngeliat lagi touring ruangan-ruangan yang dulu kita buat siaran. Sekarang udah berubah banyak banget. Ada ruangan-ruangan yang lain juga. Pokoknya kangen banget dan seneng banget deh bisa kesini lagi. Ya sedikit cerita aja, waktu itu saya jadi penyiar PTPN dari tahun 93 sampai 96. Waktu itu masih kuliah sih ceritanya. Jadi kuliah semester akhir, cobalah apply jadi penyiar di radio PTPN. Hal yang membuat saya tertarik untuk jadi penyiar waktu itu, part time job apa nih yang ngasilin duit gitu. Selain itu saya juga pengen ngerti, oh suara saya kalau siaran tuh bagus gak sih? Suara saya keren gak sih? Kalau misalnya jadi penyiar radio, keren juga sih karena waktu itu banyak juga yang suka sama suara saya gitu loh. Terus alasan jadi penyiar tuh pengen nyoba segala sesuatu yang baru juga. Karena saya orangnya suka banget sama tantangan. Dan kalau mencoba sesuatu yang baru itu pasti 3 kali, keempatnya baru give up. Dan terus terang menjadi penyiar radio di PTPN ini adalah kesempatan yang kedua yang pernah saya coba. Karena awalnya saya waktu itu nyoba untuk jadi penyiar di SAS FM waktu itu ya. Tapi waktu itu gagal. Terus kemudian itu gak menyurutkan niat saya, tapi justru malah menambah niat saya untuk, nih pokoknya saya harus bisa nih jadi penyiar nih. Harus ngebuktiin ke semua orang kalau suara saya bagus dan layak. Gitu. Ya akhirnya jadi deh siaran di radio PTPN. Jadi waktu itu mencoba untuk dengerin, oh ini penyiarnya, oh cara siarannya begini. Ya kayak belum dapat feel-nya banget. Nah tapi kan di situ ada senior banyak tuh. Waktu saya mulai masuk itu kan dampingin dulu penyiar yang senior. Adalah satu, nih kayaknya bisa aku jadiin guru nih. Tapi kok judes ya cewek ini ya gitu. Tapi siarannya oke gitu, perfect oke. Terus well prepare juga. Cuman kayaknya jutek gitu. Ternyata senior itu adalah Isti Wahyono. Ini kalau Isti lagi dengerin nih, pengen nyapa dulu ah. Halo Mbak Isti, apa kabar? Moga-moga lagi dengerin ya. Well, tapi berkat Isti Wahyono lah saya bisa siaran dengan baik dan benar. Saya bisa ngerti, oh cara untuk siaran tuh gimana, cara bikin skrip yang baik itu gimana. Karena penyiar zaman dulu gak kayak penyiar zaman sekarang. Penyiar zaman sekarang mah enak, kita mesti cari reference sendiri, terus kita mesti tulis sendiri, kita mesti ada buku agenda sendiri, buku siaran. Pokoknya topiknya itu disesuaikan dengan jam kita siaran pada waktu itu. Terus kalau misalnya topiknya tentang kayak nemenin waktu malam hari gitu, itu mesti disesuaikan juga. Ini mesti ngomong apa nih. Dan itu semua saya dapetin dari Isti Wahyono. Karena si Isti Wahyono ini perfecto banget dalam nyiapin skrip semuanya. Jadi saya banyak banget belajar dari dia. Pendek cerita, saya bisa jadi penyiar yang oke, detail, well prepare. Itu semua karena Isti Wahyono. Jadi I will say thank you to Isti Wahyono yang udah membimbing saya pada waktu itu. Nah, selain Isti Wahyono ada lagi nih. Beliau sudah almarhum, yaitu almarhum Bang IG Hananto Sumarno. Karena dari beliaulah saya mendapatkan kesempatan untuk memperluas bakat saya. Yang ternyata saya sadar, oh ternyata bakat saya gak cuma siaran doang, tapi bisa juga kok nge-MC, bisa juga kok bikin acara, bisa juga kok ngurusin kalau kita ada kegiatan off-air. Nah itu semua kesempatan-kesempatan itu saya peroleh dari Bang IG. Selalu Bang IG memberikan kesempatan ke saya untuk mencoba ini dan itu. Pernah juga beberapa kali siaran bareng dengan Bang IG dan Mbak Isti. Nah, ketiga yang berjasa dalam karir saya adalah almarhum Mas Tony Hartono. Dari beliaulah saya bisa mengasuh semua acara-acara keren PTPN pada masanya. Ini garis bawah ya, pada masanya ya, bukan masa sekarang nih. Jadi banyak banget acara-acara yang saya asuh waktu itu. Ada PTPN Weekly Top 40, Loving You, New Release, ada Favoritas Sepekan, ada beberapa kuis, dan tiap ada iklan, itu kebanyakan saya yang bawain iklan itu. Jadi sampai dulu ada julukan gitu, wah ini rajanya iklan adalah Iwan, ratu iklannya adalah Isti. Tapi ya udahlah, biarin aja ya.
Yang penting kan suara kita dipakai terus, ya nggak? Gitu ceritanya. Kalau background saya sebenarnya bukan penyiar, tapi saya kuliah di seni rupa di UNS waktu itu. Ya gitu doang, kuliahnya di seni rupa. Ya mungkin adalah ya bakat-bakat seninya, tapi beda. Kalau seni rupa kan lebih ke art gitu. Nah yang satu ini beda nih. Bakatnya adalah nyerocos di depan mikrofon. Ya udahlah cocok jadi penyiar gitu. Dari tahun 93 dan saya memutuskan berhenti waktu itu dari 93 saya siaran. Awalnya cuman penyiar yang sebulan itu jatah siarannya cuman 20 kali kalau nggak salah ya, 20 kali jam siaran. Terus kemudian di tahun 95 itu saya diberi kesempatan oleh direktur Radio PTPN pada waktu itu, Bapak Budioko. Saya diberi kesempatan dan ditawarin untuk menjadi karyawan tetap PTPN. Dan masuklah saya di karyawan tetap. Waktu itu saya di divisi marketing. Ya tugasnya antara lain ya kita jualan radio kita. Kemudian kita jualan off air, kita jualan on air. Gimana kita ngedapetin sponsor yang selalu siap untuk membackup kalau PTPN ngadain acara baik off air maupun on air. Ya hitung-hitung pengalaman baru lah. Jadi marketing gitu. Udah gajinya naik, nggak cuma terima gaji penyiar doang, tapi masih bisa siaran juga. Well, enak banget kan? Gitu. Sampai akhirnya tahun 96 saya memutuskan untuk berhenti dari dunia broadcasting. Alasannya karena saya nggak mau gitu saya jadi penyiar seumur hidup. Karena kan setiap orang pasti punya mimpi, ya kan? Nah, saya juga punya mimpi bahwa saya harus berkembang dan saya mengejar mimpi saya itu, dan saya memutuskan untuk berhenti dari dunia broadcasting untuk mengejar mimpi saya. Setelah dari PTPN saya pindah ke Hotel Novotel waktu itu. Saya jadi PR dan marketing communications. Cuman nggak bertahan lama di situ, kurang lebih 1,5 tahun, dan saya pindah. Dapat tawaran lagi untuk bekerja di dunia investasi jual beli saham. Saya pikir apalagi nih investasi jual beli saham nih, kok nggak menarik ya? Udah betah-betah di hotel kerjanya jadi PR, ada tawaran itu. Ya udahlah, udah ditawarin form untuk ngisi gaji, ya udah saya tinggi-tinggiin aja gajinya. Ini paling juga nggak bakalan keterima nih. Ternyata keadaan berbicara lain dan saya diterima dengan gaji setinggi itu pada waktu itu. Akhirnya pindah bekerja di sekuritas atau jadi bisnisnya itu investasi jual beli saham. Dan tahun 2006 saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, kalau bicara tentang siaran ya, beda banget ketika zaman saya jadi penyiar dulu dan sekarang. Banget bedanya. Kalau dulu nih, ya seperti saya cerita tadi, kalau kita lagi mau siaran gitu, skripnya kita sendiri yang bikin. Cari reference dari majalah-majalah, kemudian nulis di agenda. Oh hari ini ngomong ini. Nah sekarang udah disiapin skripnya, mas script writernya udah ada. Enak banget kan? Terus yang nyolok banget nih perbedaannya nih saya masih ingat banget zaman dulu tuh kita siaran pakai kaset. Jadi ngerti dong, mungkin millennials yang sekarang ini nggak ngerti ya, karena kaset itu juga keberadaannya sekarang ini udah hampir nggak ada kali ya. Dulu itu pakai kaset, ya kan? Nah, di mana kaset itu kita harus ngepasin banget gitu. Ngepasin misalnya ada side A, side B gitu kan ya. Side A-nya gitu ada 6 lagu, side B-nya ada 6 lagu kayak gitu. Kita misalnya mau muter lagu yang side A nomor 3. Nah, itu kita harus ngepasin dulu. Oh ini nih harus pas banget nih. Setelah itu tau gak, harus dibantu pakai kelingking kita untuk diputer lagi ke kanan. Seru kan? Nah terus masih pakai player yang bisa untuk ngeplay si kaset ini dong. Kayak gitu. Kita mesti ngitung dulu intronya nih berapa detik nih. Misalnya ada satu lagu kan ya, lupa lagunya siapa, judulnya November Rain. Itu kan intronya tuh lama banget itu. Nah itu kita mesti ngitung, kalau kita mau ngomong apa tuh harus pas banget gitu. Karena penyiar yang baik waktu itu adalah penyiar yang gak boleh nabrak lagu. Jadi ketika si penyanyinya ini udah masuk ke songnya, itu kalau kita masih omongan kita belum kelar, itu akan jadi cacat celah tuh, langsung tuh
di telepon saat itu juga dari direktur siaran. Kamu gimana sih siarannya nggak bisa ngepasin lagu gitu? Gitu. Nah ini juga nih, kalau dulu kita sebagai penyiar tuh agak ribet. Di depan kita itu ada player yang untuk kaset ini ada berapa ya? Ada 4, numpuk-numpuk. Di kiri ada 2 player bertumpuk atas bawah. Di kanan ada 2 player atas bawah juga. Sementara kita dulu operating mixernya itu harus sendiri. Bayangin dong, mesti ngepasin lagunya, ngepasin intronya, terus udah gitu mesti mixing sendiri. Mesti ada satu tombol yang ditarik ke atas. Terus kalau kita udah selesai ngomong ditarik lagi ke bawah. Kayak gitu. Terus ada tombol on off yang kalau kita mau ngomong itu mesti tombolnya dipencet dulu baru suaranya keluar. Nah disitulah yang waktu itu saya beberapa kali sempat kena tegur. Kena tegurnya sih bukan teguran yang kejam, yang sadis gitu, enggak. Di telepon doang, tapi nyelekit nadanya, pedes gitu, gara-garanya sepele. Waktu itu udah nih, sempurna nih. Wah, sempurna banget ngomongnya. Tapi begitu udah kelar nih, penyanyinya udah masuk, lupalah itu tombolnya dikebawahin. Terus ngobrol lah sama penyiarnya. Gimana gini. Dan itu kedengeran semua. Ya langsung lah ditelepon sama direktur siaran waktu itu dan dikasih tahu doang gitu. Kamu ngobrol atau siaran gitu. Terus sadar dong. Oh iya ternyata belum ditarik itu tombolnya. Ya udah gitu sih. Pokoknya sering banget kalau nggak direktur siaran yang tiba-tiba telepon, ya Isti Wahyono ini yang tiba-tiba ngamuk-ngamuk nih, kamu gimana sih bla 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 gitu. Tapi ya terima kasih Mbak Isti, berkat Anda saya jadi bagus. Terus apalagi ya cerita lucu atau kenangan ya? Oh ini ada. Waktu itu kan sebagai penyiar saya pun yakin penyiar-penyiar sekarang ini juga pasti punya taste untuk lagunya itu yang mau diputer itu kesukaannya yang kayak gimana. Ya kan biasanya sih setuju radio itu menyenangkan hati penggemar. Setuju banget bahwa memang itu SOP-nya radio tuh begitu. Tapi yang ada nih prakteknya bukan menyenangkan hati penggemar, kadang-kadang menyenangkan hati saya gitu. Jadi lagu-lagu yang keluar itu adalah mewakili mood kita saat itu. Kalau lagi happy, lagunya happy semuanya. Tapi kalau lagi galau gitu, lagunya mellow semuanya. Nah, ada kejadian nih. Dulu zaman saya siaran, ada yang bagian programmer kalau nggak salah namanya ya. Udah almarhum juga, namanya Sanremo. Itu dulu dia tuh programmer yang nyiapin kaset-kaset semua yang mau diputer. Dia milih lagunya dan udah ngepasin semuanya kasetnya itu. Oh siaran siang ini, siaran malam ini gitu. Udah ditata rapi gitu. Ingat loh ya, harus diputar. Tapi yang terjadi, saya pernah tuh, bahkan sering sih, ada kali lebih dari 10 kali. Karena waktu itu, nih kalau lagunya Sanremo ini jelek-jelek ya gitu. Nggak kekinian gitu istilahnya sekarang. Nah saya ganti semuanya tuh pakai lagu saya gitu. Jadi kan kasetnya si yang udah disiapin ini nggak diputar tuh. Nah kejadian lah waktu itu setelah siaran kita semua penyiar harus ngebalikin semuanya itu ke bagian musik gitu. Dibalikin, dicek lah sama programmernya. Loh ini kok nggak berubah semua ya kasetnya ya. Udah dipasin tapi kok nggak berubah. Dipanggil lah saya. Dan tahu nggak apa yang dilakuin sama saya? Saya dilempar kaset sama programmernya. Gegara saya nggak pernah muter apa yang disiapin dia. Ya itulah. Di titik itu ya salah sih kalau dipikir ya. Sebagai penyiar kan waktu itu nggak menghargai gitu kesannya. Udah disiapin sama programmer, dia juga susah payah nyiapin kayak gitu untuk sebulan loh, gitu kan. Nggak bisa juga kalau lagunya itu mulu keluar gitu. Tapi ya dasar waktu itu kan ego kita masih tinggi. Apalagi ini kayaknya lagi kekinian nih lagunya nih, harus gue puter nih gitu. Akhirnya ya saya minta maaf dan ya udah berusaha untuk memutar lagu-lagu yang udah disiapin oleh programmer. Berusaha loh ya tapi lumayan lah. 50% diputar, 50% lagi tetap selera saya gitu. Ya itu banyak lah kenangan-kenangan kayak gitu. Itu yang memorable banget, gak bisa dilupain. Terus kalau melihat radio PTPN sekarang sih dibandingin dulu udah beda banget. Sekarang udah jauh lebih kekinian yang pasti. Terus kemudian lebih, kalau dulu kan kita maunya banyak tuh
Waktu zaman saya itu visi misinya radio PTPN waktu itu adalah menjangkau semua lapisan umur. Kayaknya sih begitu. Cuman kalau saya lihat sekarang jadi lebih fokus gitu. Segmen pasar mana yang mau digarap. Which is menurut saya itu adalah satu hal yang jauh lebih bagus. Karena ketika kita fokus menggarap sesuatu, pasti hasilnya akan bagus. Jadi akan lebih tepat sasaran. Kayak gitu aja sih. Terus kalau ditanya, saya kangen gak nih siaran di PTPN? Kangen banget, anget gitu bahasa kekiniannya. Nggak tahu nih bakal dipanggil lagi untuk siaran kapan. Interview.